Nabi. Maka yang pertama, kita beramal itu sebagai bukti kita beriman. Nah, di sini penting sekali. Bukti iman itu harus diwujudkan, dimanifestasikan dengan amal. Itu makanya kalau kita perhatikan dalam Quran, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil minnati wan ni'mah, wassalatu wassalamu ala rasulillah hudatul ummah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarifah ad-dinun nasihah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh, amma ba'd. Ikhwah fillah, hadirin partisipan Zoom meeting, ya, kajian Sat Night, ya, yang insya Allah semuanya tetap dalam penjagaan dan cucuran rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali kajian malam Ahad ini, ya, atau malam Minggu ini, dengan sama-sama kita dulu memastikan niat kehadiran kita di kajian virtual ini. Hanya dua yang kita hadirkan di hati kita. Pertama, limardhatillah, hanya mengharap atau mencari ridha Allah. Yang kedua, hanya untuk litaqarrub ilallah, yakni semata-mata taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting kami himbau dan kami ajak pesan ini di awal kajian agar apa? Agar sepanjang detik kebersamaan kita dalam kajian ini, atau sepanjang antum sekalian, adik-adik sekalian, ya, menghadiri majelis ini, bahkan setiap kilobyte data paket yang kita habiskan dalam mengikuti kajian virtual ini, semuanya semata-mata benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekaligus sebagai asbab, penyebab Allah semakin luaskan rezeki halal kita, ya. Kemudian semakin Allah panjangkan usia berkah kita. Bahkan semakin Allah sayang dan cintai kita. Bukankah Nabi kita pernah memberikan kabar gembira ini? Siapa saja yang menghadiri majelis ilmu, ya, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman. Apa kata Nabi? Sahalallahu thariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bagian dari yang insya Allah apa yang pernah disebut Nabi. Siapa yang ingin cerdas, ya, siapa yang ingin panjang usianya, berkah pula, kemudian luas rezekinya, falyasil rahimah, maka sambung erat tali ukhuwah Islamiyah kita.
Berkumpulnya kita dalam kajian ini dari lintas generasi, ya, dari manapun berada, ini bagian dari falyasil rahimah, bagian dari menyambung ukhuwah Islamiyah kita. Insya Allah dua itu akan dijanjikan, bahkan digaransikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena dari sekian banyak hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertebaran di muka bumi ini, khususnya di kota Medan, ya, dari sekian banyak waktu yang Allah luangkan, maka Masya Allah kita lagi-lagi dipilih Al-Mustafa, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mau dan mampu sehat pula, kemudian ada sehat, ada minat, kemudian kita punya waktu. Ini patut kita syukuri karena tidak semua yang Allah berikan nikmat inayah dan taufik untuk menggerakkan semua potensi diri kita untuk menghadiri kajian-kajian yang insya Allah luar biasa manfaatnya. Baik manfaat dunia, terlebih manfaat di akhirat. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita juga patut ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena apa yang kita rasakan hari ini, ya, detik-detik ini bagian dari apa yang pernah disebut Nabi halawatal iman. Manisnya beriman, lezatnya beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena itu, rasanya kita tidak ingin bergabung di majelis yang insya Allah mulia ini. Kalau bukan karena kita ditunjuki dan dinaungi oleh hidayah, rahmat Allah, mungkin kita lebih memilih nongkrong di kafe bersama teman-teman, ya, apalagi malam Ahad. Tapi Masya Allah, lagi-lagi Allah berikan nikmat itu, halawatal iman itu, ya, sehingga kita bersama-sama berdiskusi, membicarakan hak-hak dan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita juga patut bersyukur. Kita yakin sekali kita yang hadir ini di majelis yang mulia ini tidak hanya dihadiri oleh kita saja, Masya Allah, tapi apa kata Nabi? Innal malaikah la tada'u. Sungguhnya para malaikat itu suka sekali, lalu dia membentangkan sayapnya kepada kumpulan hamba Allah, ridho li talibil ilmi, memberikan ridho kepada penuntut ilmu-ilmu agama. Masya Allah, di hadis yang lain juga disampaikan, wahafat humul malaikah. Malaikat suka sekali, ya, kepada kita yang berkumpul di majelis ilmu, majelis zikir, majelis Al-Quran, dan rahasianya adik-adik sekalian, hadirin mati Allah, kalau sudah malaikat membersamai kita, itu artinya malaikat tak henti-hentinya mendoakan kita. Masya Allah, kalau sudah malaikat, makhluk yang suci, tak pernah berdosa, tak ada dosa, lalu dia berdoa kepada Allah, kira-kira bagaimana? Pasti Allah kabulkan. Maka berbahagialah kita, lalu kita ucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya tadi kita singgung tentang halawatul iman. Kenikmatan iman ini rupanya menduduki puncak kenikmatan yang ada di alam ini. Hari ini banyak orang yang ternyata keliru, ya, salah kaprah, menganggap bahwa kenikmatan syahwat, ya, kenikmatan materi, baik syahwat perut maupun mohon maaf syahwat kelamin, bertengger di paling atas, di puncak kenikmatan. Sangat keliru sekali. Kenapa demikian? Justru itu bertengger di paling bawah kenikmatan, karena di samping orang yang tidak beriman merasakan itu, na'udzubillah, bahkan binatang atau hewan pun merasakan yang sama. Bayangkan, kita menikmati makanan favorit, mungkin di restoran yang kita idamkan, ya, restoran yang paling mewah yang kita favorit kita rasakan makanan itu.
La haula wala quwata illa billah. Sama persis seperti katakanlah seekor kucing yang menikmati makanannya atau seekor kambing yang menikmati rumput hijau segar. Sama persis yang Allah berikan rasa itu. Zuko rasa itu sama. Kenapa? Karena itu masih di tingkat hayawaniyah. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Sa'adah disebutkan nikmat materi, nikmat syahwat, nikmat panca indera kita itu bertengger pada paling bawah karena itu bagian dari lazzatul hayawaniyah, yakni kelezatan para hewan dan binatang. Lalu di atas itu ada sedikit lebih mewah kenikmatan itu adalah kenikmatan lazzatul ilmi, yakni kenikmatan memperoleh ilmu pengetahuan. Namun itu juga belum puncak, karena walaupun binatang tidak lagi merasakannya, tapi masih ada orang beriman yang merasakannya. Bahkan kadang-kadang mereka lebih berjuang untuk mendapatkan perasaan atau rasa nikmat memperoleh ilmu dibandingkan kita orang beriman. Mereka rela mengeluarkan kocek yang dalam untuk sebuah penelitian ilmu pengetahuan. Ya. Apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Ditanya oleh sahabatnya, wahai Imam, apa yang kau rasakan ketika engkau mendapatkan ilmu pengetahuan? Maka perhatikan apa kata Imam Syafi'i. Kalau aku menerima setetes ilmu pengetahuan yang belum pernah ku dengar sebelumnya, maka aku ingin semua ragaku ini, tangan, kaki, kepala, mata, ingin seperti telinga yang merasakan bagaimana nikmatnya mendengar ilmu pengetahuan. Masya Allah. Lalu sebenarnya apa yang menjadi nikmat yang paling agung yang ada di alam raya ini adalah halawatul iman, lazzatul amal, yakni nikmat beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Pertama, binatang nggak merasakannya. Orang non-Islam atau orang yang tidak beriman tidak akan pernah merasakannya. Ini khusus bagi orang yang beriman, yang beramal soleh. Para ulama mengatakan nikmat kelezatan itu hanya satu aja. Tapi nikmat kelezatan beramal sampai 3 Allah berikan. Pertama, ketika kita melaksanakan ibadah itu nikmat sekali. Yang kedua, ketika kita mengingatnya. Kita ingat pernah kita puasa, pernah kita tilawah dengan khusyuk, pernah kita sholat berlama-lama, mencurahkan hati kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, atau sebagian kita pernah umroh, pernah berhaji, pernah merasakan kegembiraan ketika kita bersedekah kepada manusia yang lain, Masya Allah. Kita ingat aja udah nikmat. Dan puncaknya nanti adalah ketika Allah berikan ganjaran atas amal itu, yang diberikan Allah di hari kiamat. Luar biasa. Puncak kenikmatan adalah nikmat amal. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir ini, teman-teman kita, saudara kita, ya, orang tua kita, tetangga kita adalah orang-orang yang akan diberikan oleh Allah di hatinya yang namanya halawatul iman, lazzatul amal, kenikmatan beriman, kelezatan beramal soleh. Hadirin jemaah pengajian ya, set night malam ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melengkapi rasa syukur itu, marilah kita lantunkan selawat kepada sosok manusia paling agung sepanjang sejarah manusia yang ada. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau yang mengajarkan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Aisyah radhiyallahu anha, kekasih beliau, istri beliau tercinta, di malam hari terbangun, lalu dia raba kasurnya, tidak didapatinya Rasulullah. Lalu dia bangkit, dia lihat ternyata Rasulullah SAW sedang berdiri, asyik masuk, menikmati panjangnya qiyamul lail. Lalu Aisyah membiarkan Rasulullah seperti itu. Setelah selesai, kemudian Aisyah dengan penuh penasaran bertanya kepada Rasulullah, wahai Habibullah, wahai kekasih Allah,
Untuk apa lagi engkau kerjakan ini? Untuk apa lagi engkau berlama-lama dalam tahajud? Bukankah engkau adalah yang maksum, terpelihara dari dosa? Bahkan dosamu yang telah lalu dan akan datang telah Allah ampunkan. Untuk apa lagi engkau berlama-lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka perhatikan apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Dahsyat sekali Rasul mengajarkan kepada kita cara bersyukur kepada Allah dengan ketaatan. Dan hadirnya kita mengikuti kajian ini bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata adik-adik sekalian, ya, hadirin mati Allah, salah satu rahasia yang pernah terbuka dalam Al-Qur'an, ya, satu-satunya tujuan setan menggoda manusia, kira-kira apa? Maka Allah yang buka rahasianya dalam surat Al-A'raf ayat 17. Wala tajidu aksarahum syakirin. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, sekuat tenaga, sebanyak pasukan untuk apa? Menggoda kita. Agar kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Karena ternyata ketidaksyukuran kita merupakan induk pemicu berbuat kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mati Allah, patutlah kita bersalawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita, keluarga kita adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah, kemudian sekuat tenaga juga menyampaikan risalahnya, sehingga apa yang kita harapkan tidak hanya syafaat, tidak hanya pertolongan dari Nabi kita Muhammad dengan izin Allah, tapi mampu pula bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia kali ketika itu, ketika nama kita disebut oleh Nabi untuk menerima giliran syafaat yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya materi kita pada kajian kali ini adalah apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum itu, kira-kira untuk apa kita beramal? Ya. Maka dari sekian banyak argumentasi, dari sekian banyak dalil yang Allah berikan dalam Quran maupun hadis Nabi, maka yang pertama, kita beramal itu sebagai bukti kita beriman. Nah, di sini penting sekali. Bukti iman itu harus diwujudkan, dimanifestasikan dengan amal. Itu makanya kalau kita perhatikan dalam Quran, ya, selalu diiringi kan antara kalimat amanu dengan wa amilus shalihat. Termasuk di awal muqaddimah yang kita sampaikan tadi. Idal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman dan yang beramal soleh. Jarang sekali amanu itu berpisah dengan wa amilus shalihat. Jadi ini yang pertama. Kenapa kita beramal? Karena bukti kita beriman dengan beramal. Lalu yang kedua, kenapa kita kemudian beramal, ya, atau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala? Karena ternyata beramal itu hanya hidup kita di dunia. Di akhirat kita lagi beramal. Dan dunia ini sebentar sekali. Paling lama orang 60-70 tahun. Bahkan akhirat adalah khairu abqa, kekal selama-lamanya. Jadi waktu kita beramal singkat sekali. Dan hanya ada di dunia. Di alam barzah berhenti kita beramal. Ya. Selesai kita beramal gitu ya. Dan jangan sampai kita seperti penyesalan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang suka bermaksiat menyesal dia. Ini Allah katakan dalam Quran surat As-Sajadah, ya, tepatnya di ayat 12. Apa kata mereka yang menyesal yang Allah abadikan dalam Quran itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara izil mujrimun. Kalau betapa ngerinya kalau kita melihat orang-orang berdosa, nakisu ru'usihim inda rabbihim. Mereka tertunduk
malu, tertunduk ketakutan di hadapan Rabbihim, Tuhan mereka. Ketika di hadapan Allah, ngeri kali pemandangannya karena mereka takut, tertunduk. Lalu apa yang mereka katakan? Rabbana, wahai Tuhan kami. Absarna, kami telah melihat. Wasami'na, kami telah mendengar dengan telinga kami hari ini. Farji'na, maka kembalikan kami ke alam dunia. Na'mal solihan inna mukinun. Kami akan beramal soleh dan kami hari ini yakin. Nah, keyakinan ini sangat terlambat sekali, telat sekali. Jangan sampai kita seperti orang yang na'udzubillah yang Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah ini. Terlambat dia yakinnya. Terlambat dia mau beramal soleh. Sudah nampak dia, sudah terdengar dia begitu mengerikannya nanti di akhirat. Baru dia ingin dikembalikan, farji'na. Ingin dikembalikan alam dunia. Sudah tidak mungkin lagi. No way. Makanya, Masya Allah, beramal kita jangan sampai menyesal. Kemudian, kenapa kita beramal ya? Karena memang Allah ciptakan tujuannya adalah beramal, beribadah. Wa ma khalaqtul jin. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang istimewa, adik-adik sekalian, para pemuda Islam ya, para pemuda yang cinta terhadap ilmu pengetahuan, cinta terhadap amal ketaatan. Apa kata Nabi satu kali? Ada 7 golongan. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Masya Allah, mengerikan sekali padang mahsyar itu. Disebutkan dalam riwayat sampai matahari sejengkal kita. Nauzubillah, mengerikan yang terbayang kita akan dihisap, ditimbang amal kita dan seterusnya. Maka ada 7 golongan yang selamat dari peristiwa yang maha dahsyat, mengerikan dan menakutkan itu. Apa kata Nabi? Salah satunya adalah syabun nasa'a fi ibadahi rabbih, yakni pemuda yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang demikian, adik-adik sekalian, antum sekalian, ya, pemuda-pemudi sekalian, bagian dari golongan pemuda yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kenapa kita harus beramal? Ini penting sekali ya. Kenapa? Karena ternyata nanti tepatnya di yaumil mizan, prosesi menuju menuju surga atau neraka, kita lewati itu namanya yaumil mizan, hari penimbangan amal. Di situ ada 3 golongan yang Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 12. Boleh dicek dalam Quran. Golongan pertama adalah zalimul li nafsi. Yakni ketika ditimbang, na'udzubillah summa na'udzubillah, lebih berat pula lah timbangan dosanya daripada timbangan pahalanya. Ini langsung silakan masuk ke neraka. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua ada namanya golongan muqtasid. Yakni golongan yang ketika ditimbang ajaibnya sama beratnya antara dosa dan pahala. Balance dia. Ini bagaimana nanti nasib akhirat Allahu a'lam. Tapi ada yang mengatakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayangnya, insya Allah dia akan menuju surga. Dengan syarat modalnya adalah iman, syahadat kepada Allah dan syahadat risalah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tentu saja yang kita harapkan adalah bagian dari kelompok yang ketiga. Apa istilahnya? Sabiqum bil khairat. Ketika ditimbang, lebih berat timbangan pahala daripada dosa. Walau demikian, tetap saja ada dosa di sini, walaupun lebih berat. Masya Allah, jumhur ulama mengatakan Allah akan putihkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita memperbanyak amal agar khazanah perbendaharaan nanti ketika ditimbang lebih beratlah timbangan pahala kita. Dan salah satu mendulang pahala yang banyak dengan waktu yang singkat, dengan mudah tanpa energi yang berlebihan adalah mengikuti kajian seperti ini. Bersemangatlah, berbahagialah, termasuk siapapun yang terlibat dalam kajian ini, panitianya, antum semua akan diberikan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ikhlas karena Allah. Hadirin, adik-adik yang dirahmati Allah, selanjutnya
ketika kita bersemangat ibadah, terpicu kita beribadah, ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah, ibadah fardu, ibadah nawafil, sunnah-sunnah yang mengiringi ibadah wajib. Lalu jangan lupa, jangan sampai kita merasa semua ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Qur'an, ya, tepatnya di surat Al-Maidah ayat 27, di penghujung ayat Allah sebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal ibadah orang yang bertakwa. Wah, di sini yang perlu hati-hati. Ayat inilah yang kemudian membuat Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu an, kemudian gusar gelisah gitu ya. Lalu menasehati sahabatnya agar lebih memikirkan bagaimana caranya amal ibadah kita diterima daripada sekedar beramal. Apa kata Ali? Hendaklah kalian lebih memperhatikan bagaimana agar amalan kalian diterima daripada hanya sekedar beramal. Tidakkah kalian perhatikan Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan orang yang bertakwa. Perkataan beliau ini terdapat di dalam kitab Lataiful Ma'arif, karangan Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Ya. Hadirin mati Allah, karangan Ibnu Rajab, mohon maaf, Ibnu Rajab Al-Hambali. Selanjutnya, maka jangan heran kalau para salafus salih, ya, para ulama-ulama tabi'in, para sahabat, mereka tuh setelah beramal malah khawatir, timbul keresahan. Apa kata seorang ulama tabi'in yang bernama Abdul Aziz bin Ar-Rawat, mengatakan, aku menjumpai para ulama, mereka bersungguh-sungguh ketika beramal. Selesai beramal, timbul keresahan dari mereka. Apakah amalannya diterima oleh Allah atau tidak? Bahkan ketakutan mereka tidak diterimanya amal mereka lebih terasa berat dibandingkan ketika mereka mengerjakan amal. Kelasnya sahabat, Masya Allah. Kelasnya para tabi'in ketika beramal, dahsyat sekali. Mereka habiskan malamnya dengan qiyamul lail. Mereka sering mengkhatamkan Quran. Ada yang seminggu sekali, bahkan ada yang 3 hari sekali khatam Quran. Ini pun mereka masih risau, masih gelisah. Apalagi dengan kita, amal yang masih berantakan gitu ya, Masya Allah. Semoga Allah berikanlah ketaatan padanya ya, rasa taufik, inayah, hidayah, agar kita mampu beramal maksimal di sisa-sisa usia kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, pastikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konklusi, ya, intisari dari syahadat tauhid. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita yakin, kita hanya percaya Allah Tuhan kita, maka segala amal juga harus ikhlas karenanya. Ini syarat pertama. Yang kedua ada namanya ittiba. Selain ikhlas, yang kedua ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti bagaimana petunjuk Rasulullah dalam beramal. Ini juga bagian dari intisari dari syahadat risalah. Ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka segala apa yang kita kerjakan, baik ibadah, kerjaan, akhlak, harus tercermin dari teladan sang baginda Nabi. Ini 2. Kemudian setelah kita pastikan ikhlas, kemudian ittiba, maka yang terakhir adalah perbanyak doa agar abidah kita, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah taqabbalallahu minna wa minkum. Saling mendoakan gitu ya. Semoga Allah terima amal kami dan amal.
Inilah adik-adik sekalian ya, yang menjadi intisari dari kajian kita malam hari ini. Mari bersemangat beribadah, beramal. Tujuan hidup kita untuk itu. Dan amal itu singkat sekali. Tidak banyak waktu kita di dunia ini. Nanti di akhirat kita akan menikmati semua itu. Kemudian ikhlas karena Allah, ittiba seperti Rasulullah, dan sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.